Bukankah hidup ini pilihan? Inilah pilihan yang aku ambil beserta konsekuensi yang aku jalani. Aku bekerja di tempat berkumpulnya semua keluhan masalah pada pembayaran. Dan orang-orang berharap aku dapat menyelesaikannya. Lompatan menyebutkan, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Kita tidak perlu memilih keduanya. Keduanya bukan pilihan, tapi ini tentang hidup dan di mana sebuah dedikasi dijalani pakai hati. Dan begitu aku menginjakkan kaki di rumah pelanggan, maka aku sudah menyiapkan mental untuk melayani setulus hati. Lama amat nih, orangnya ketemu nggak ya? Jangan-jangan tidur nih. Selamat siang. Ya, Mbak. Selamat siang, Ibu. Apa benar ini dengan rumahnya Ibu Siti Karomah di Jalan Lempong Sari Timur 4, nomor 4? Dari mana ya? Kami dari Telkom Indihome, Ibu, mau mengantarkan surat terkait dengan informasi tagihan WiFi dari Indihome. Terus mau ngapain, Mbak? Kami mau mengantarkan surat terkait dengan informasi tagihan WiFi dari Indihome, Ibu. Saat ini tagihan Indihome Ibu ada 2 bulan, Bu. Kan bisa 2 bulan? Kan bisa mati. Benar, Ibu, saat ini sudah terisolir sementara untuk layanan WiFi Indihome-nya. Tapi tagihan Telkom itu kan pasca bayar, Bu. Pakai dulu bayarnya di bulan berikutnya. Jadi secara prosedur tagihan itu tertera 2 bulan. Ya nggak bisa, Mbak. Kan saya bayar dulu baru aktif. Baik, Ibu, akan kami jelaskan. Apakah kami diperkenankan untuk masuk, Ibu? Boleh. Masuk, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, akan kami jelaskan. Jadi billing Telkom itu sistemnya pasca bayar, Ibu. Pakai dulu bayarnya di bulan berikutnya. Jadi yang kami tagihkan ini yaitu di bulan Mei dan Juni. Tagihan Mei untuk membayar pemakaian di bulan April, Ibu. Periode pemakaian dari tanggal 1 sampai 30 April, tagihannya muncul di bulan Mei. Nah, sedangkan pemakaian di bulan Mei tanggal 1 sampai 20 Mei, tagihannya muncul di bulan Juni, Ibu. Jadi salah billing Telkom, tagihan Ibu 2 bulan. Ya nggak bisa, Mbak. Orang salesnya tuh bilangnya tuh saya harus bayar dulu baru aktif. Baik, Ibu, kami jelaskan kembali. Benar, jadi pada saat Ibu pasang baru, Ibu melakukan pembayaran terlebih dahulu. Tapi itu untuk membayar biaya registrasi atau biaya pendaftaran. Tapi setelah itu Ibu pakai dulu, baru bayar di bulan berikutnya. Jadi tetap sistemnya pasca bayar, Ibu. Jadi uang yang pertama kali Ibu bayarkan dulu adalah untuk membayar biaya registrasi atau biaya pendaftaran. Tetap billingnya pasca bayar, Ibu. Kenapa nggak dijelasin dari awal, Mbak? Kan kalau gini jadi salah paham. Maka dari itu, Ibu, kami kesini untuk menjelaskan dan meluruskan bahwa billing Telkom itu pasca bayar supaya Ibu paham dengan billing pasca bayar Telkom. Jadi yang dibayarkan adalah yang sudah dipakai 2 bulan yang lalu, Ibu. Terus berarti Telkom nggak profesional ya, Mbak ya? Antara sales sama yang nagih itu nggak sinkron. Saya nggak mau bayar. Begini, Ibu, kami bantu solusikan saja. Dari tagihan 2 bulan tersebut, Ibu kan tidak berkenan bayar. Yang pasti kami sudah meluruskan, Ibu, bahwa billing Telkom adalah pasca bayar. Ada pemakaian, Ibu, di 2 bulan yang kemarin, yaitu 1 bulan di bulan April dan 20 hari di bulan Mei. Bentar, Mbak. Kan saya Juni nggak pakai. Benar, Ibu. Juni itu untuk membayar pemakaian di bulan Mei. Tanggal 1 sampai 20 Mei tagihannya muncul di bulan Juni, Ibu. Jadi terteranya tetap 2 bulan, tagihan Mei dan tagihan Juni. Oh, berarti saya harus bayar 2 bulan. Benar, Ibu. Nggak mau, saya kan nggak pakai, rugi saya nggak pakai kok suruh bayar. Mohon maaf, Ibu tetap pakai, yaitu pemakaian di bulan April dan pemakaian di bulan Mei. Memang di bulan Mei tidak full 1 bulan, karena di tanggal 20 Mei kan Ibu belum melakukan pembayaran. Makanya di tanggal 21 itu sudah di cut off atau diisolir sementara oleh Telkom. Jadi Ibu hanya memakai 20 hari. Begini, Ibu, kami bantu solusikan saja. Karena Ibu hanya memakai 1 bulan dan 20 hari, maka kami berikan potongan di bulan Juninya, yaitu potongan 30%. Bagaimana, Ibu? Mbak, kayaknya saya tuh kurang bayar 1 terus mati loh, Mbak. Kok bisa 2? Benar, Ibu.
Secara prosedur memang seperti itu. Tagihan tetap muncul 2 bulan karena sifatnya abonemen atau paket Ibu. Jadi Ibu yang dirasa hanya belum membayar 1 bulan itu adalah untuk membayar pemakaian bulan April. Nah, sedangkan pemakaian bulan Mei-nya di tanggal 1 sampai 20 Mei itu tagihannya muncul di bulan Juni Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu masih belum paham? Kok saya bingung Mbak, muter-muter Mbak. Baik Ibu, kami jelaskan kembali ya Ibu. Pemakaian dari tanggal 1 sampai 30 April, 1 bulan ya Ibu, tagihannya muncul di bulan Mei. Maksimal bayar jatuh tempo di tanggal 20 Mei. Ibu belum melakukan pembayaran 1 bulan. Ya, Betul, 1 ya Bu. Terus di bulan Mei, tanggal 1 sampai 20 Mei, 20 hari, Ibu masih bisa pakai. Itu tagihannya muncul di bulan Juni Ibu. Makanya Jasa Telkom dihitung tetap 2 bulan Ibu. Nah, berarti kan 1 Mbak. 2 Ibu. Karena yang dirasa Ibu itu hanya di tanggal 20 Mei saja yang belum bayar. Tapi perhitungan Telkom seperti kalender Ibu, bukan dari tanggal 20 Mei ke 20 Juni Ibu, tapi seperti kalender berjalan tanggal 1 sampai akhir bulan. Bagaimana Ibu? Apakah masih belum paham Ibu? belum Mbak. Pokoknya saya tuh yakinnya tuh bayar cuma 1, nggak mau saya bayar 2. Baiklah Ibu, jika memang Ibu keberatan untuk pembayaran di bulan Juninya, akan kami sampaikan ke pimpinan. Berarti Ibu hanya mau bayar 1 bulan saja untuk tagihan Mei ya Ibu. Jika nanti di-ACC oleh pimpinan kami, maka Ibu akan kami konfirmasi kembali melalui telepon atau WhatsApp. Dan pembayaran bisa langsung dibayarkan melalui loket pembayaran online terdekat seperti ATM, M-Banking, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Jadi Ibu hanya bayar 1 bulan saja seperti yang diinginkan. Itu adalah solusi yang terbaik dari kami Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Nah, ini baru benar Mbak. Saya tuh harusnya bayarnya 1. Terima kasih Ibu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga nanti setelah dibayar WiFi akan aktif dan lancar dan Ibu tetap menjadi pelanggan Indihome yang setia. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dibantu untuk solusinya. Mungkin nanti untuk kedepannya mungkin saya bisa dibantu kalau ada masalah apa gitu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Baik Ibu, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, beginilah susahnya jadi CTP. Itu adalah cerita sedih, tapi ada senangnya. Mari kita lihat. Eman Collection Gudang Semarang. Semangat Ankosader Semarang. Gudang Semarang. Semarang. Stasiun akhir Lebak Bulus Grab. Itu pendapat keamanan. Ya, semuanya lancar. Ada yang perlu apa lagi? Yang perlu istri saya. Apa?
crazy, we can't stop the scream. Let me back, you don't know me at all. We're so curious, quarterback in the state. Girls get crazy, you wanna be a date. And let me back, you don't know me at all. But you don't know me at all. Don't know me at all. Kesan saya selama di Payment Collection Semarang, teman-teman di sini itu energik, dia sudah mengerti apa tugasnya masing-masing, jadi saya happy sekali di sini. Nah, Paikol itu adalah unit amfibi ya kalau dibilang tuh ya. Jadi separuh adalah finance, separuh lagi adalah marketing. Dimana di dalam unit Paikol itu kita juga harus memberikan penawaran kepada pelanggan-pelanggan yang tadinya mau cabut, kita retensi, kita berikan penawaran untuk supaya pelanggan itu masih mau berlangganan dengan Telkom gitu ya. Nah, di sini belajar banyak banget di unit Paikol ya, mulai dari hal-hal yang berbau finance seperti yang ada di SAP, di Trans gitu. Dan juga marketing, bagaimana kita teknik-teknik dalam lobby dan negosiasi sehingga pelanggan ini masih mau berlangganan dengan kita gitu ya, membayar, aktif berlangganan, syukur-syukur bisa upgrade gitu ya. Nah, lalu aku di Paikol ini benar-benar apa ya, dari hampir dibilang 70%, ya hampir 80% lebih perjalananku di Telkom ya, hampir 5 tahun ini tuh adalah di Paikol gitu ya. Tentunya unit Paikol Witel Semarang ini merupakan unit yang paling berkesan selama 5 tahun saya berkarir di Telkom. Karena bagaimana tidak, alhamdulillah dikaruniai manajer yang super duper baik namun tetap berwibawa. Beliau bernama Pak Dewa Gede Adi Wisesa. Beliau ini orang yang santun namun berani, serta cerdas juga tangkas nih gitu. Jadi kalau tektokan nih benar-benar satset gitu ya Pak Gede. Nah, Pak Gede ini juga orang yang apa adanya gitu ya. Karena setiap kalau kita itu butuh petunjuk, butuh arahan, beliau tuh ada. Nah, termasuk kalau butuh duit dana talangan operasional nih, beliau juga selalu ada ya, karena beliau ini adalah sultan gitu guys. Nah, di unit kita juga ada Bu Uda, yang mana beliau ini dengan sifat humorisnya ya, yang selalu menghibur kita sehingga kerja tuh nggak boring gitu. Dengan segala warna yang beliau berikan. Nah, sekarang ini beliau sedang beribadah haji, semoga jadi haji yang mabrur. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada beliau. Dan teman-teman, aku kalau ditanyain apa ya, gimana sih kesan terhadap teman-teman, mungkin nggak cukup ya untuk digambarkan di kata-kata yang hanya beberapa menit aja di sini gitu. Pertama, Mas Johan. Mas Johan ini diam namun satset ya. Mbak Heni, tomboy tapi wanita tai. Bu Budi, grapyak tapi juga inovatif. Mas Alfian, disiplin tapi ngantuan. Mas Gunawan, ustadz tapi uspul. Mas Imam, ya wani perih pokoknya. Ya, saking perihe iki kok ya tipe ping piro ki mas gitu. Jadi baleni yo. Nah, Nilam ya, terpaling wangel kandhanane ya. Nah, ini Mbak Putri Jum. Ya, Miss V. Via Vie. Kurang-kurang ya Mbak Okta ya, meneng-meneng
jebul suhu. Mas Heru terpopuler, ya nggak cuma populer di Kendal ya, tapi di kalangan Telkom Akses, Telkom, wah pokoknya semua ini kenal Mas Heru lah pokoknya nih, penguasa Kendal. Selanjutnya nih Mbak Marina, nih, kita singkat dengan Yusumi, ya. Ayu neng me. Nah, Mas Dani, ya ini jiwa bapak-bapak ya, tapi casingnya ABG ya, pertahankan Mas. Nah ini terakhir ada Mas Taufik ya, senengani gawe mak teratap gitu ya. Nah teman-teman, untuk kesan perjalanan selama di unit payment collection ini benar-benar membuat saya banyak belajar gitu ya, banyak merefleksi diri, banyak improve. Saya yang tadinya merasa ragu, kemudian justru diyakinkan oleh teman-teman. Bagaimana tidak gitu ya, awalnya kita mempunyai sebuah culture shock dari yang tadinya di sebuah keadaan dimana kita itu ada di peringkat paling bawah ya seregional, tapi kita sama-sama satu unit, Pak Gede, Bu Uda, saya, teman-teman semuanya bahu-membahu untuk membangun sebuah culture yang baru, culture kerja yang lebih inovatif, lebih agile, lebih disiplin juga gitu teman-teman, dan disiplin secara timeline gitu ya maksudnya. Nah awalnya mungkin kita ada friksi gitu ya, sedikit flashback bahwa tapi itulah seni dalam hidup teman-teman. Kita di sini belajar bahwa wah kalau nggak ada peristiwa dulu, nggak ada sebuah perubahan itu, kita nggak akan pernah menjadi juara seperti sekarang. Dan tentunya kita melalui sebuah adaptasi ya, bahkan sampai tadinya ada yang nyantet aku ya, Yora, sapa aku ya, yo ngaku ya. Sampai ke kita ini bener-bener bisa menetapkan diri bahwa kita punya karakter juara. Dan itu kita buktikan selama kita bersama setahun ini ya, hampir berturut-turut ya kita sabet juara the best pra NPC di regional dan juga nasional. Q2, Q3 di 2022 kita B1 gitu teman-teman. Dan untuk ini Q2 2023 ini insya Allah kita juga masih B1. Teman-teman, saya terima kasih sekali sudah sangat dibantu, dan jangan lupa tetap jalin silaturahmi dimanapun kita berada. Dan mohon maaf andai kata ada kegiatan saya baik yang sengaja maupun tidak sengaja melukai perasaan teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Teman-teman, tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih sudah menerima kehadiran saya yang anak baru untuk dipercaya, terutama pertama oleh Pak Gede ya, dipercaya untuk melit teman-teman, dan teman-teman ini percaya juga sama saya untuk bisa melit teman-teman. Semua ini nggak akan bisa tercapai kerjasama ini jika teman-teman ini tidak ada rasa penerimaan, tidak ada keinginan yang kuat untuk berbenah, untuk bergerak maju, untuk kita sama-sama menyamakan barisan, menyamakan langkah, menyamakan kaki gitu. Aku benar-benar bersyukur sama apapun yang sudah terjadi di dalam perjalanan hidupku bersama teman-teman satu unit payment collection, apapun itu. Suka, duka, aku anggap sebagai pembelajaran dan takdir dari Tuhan bahwa ya ini yang memang harus kita jalani bersama. Sampai akhirnya
karakter juara the real winner ini sudah kita pegang, kita raih, dan kita berada di titik kita harus berpisah, insya Allah meninggalkan kesan yang baik, kesan yang luar biasa. Kita berhasil lulus dengan cum laude. Insya Allah kedepannya ini juga sekaligus menjadi harapan saya untuk kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, teman-teman PKL juga gitu ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman tetap selalu berusaha, berjuang dimanapun kita berada untuk mencapai hasil yang terbaik dan bisa membanggakan seluruh keluarga kita, teman-teman kita jadi yang terbaik, dan selalu optimis. Saya harap supaya kedepannya kita selalu survive dimanapun kita berada, selalu bertahan dimanapun kita berada, apapun challenge kehidupannya, apapun tantangan, kondisi, apapun itu, pastikan mental dan karakter juara ini tadi tetap terpatri di sanubari kita. Pembentukan karakter ini bukan waktu yang instan ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya bahas tadi gitu, bahwa ini semua proses dan alhamdulillah kita berhasil, dan sekarang ada hal yang lebih berat, yakni mempertahankannya. Bagaimana membuat karakter itu tetap terus bertahan dalam diri kita. Kita istiqomah, kita ingat-ingat, kita recall lagi, kita memahami tujuan kita, memahami bahwa kita harus menjadi pemenang di segala tantangan kehidupan kita. Ini juga berlaku buat saya juga, karena saya juga masih belum tahu nih teman-teman saya akan ditempatkan di mana. Insya Allah yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin sampaikan sebuah ungkapan. Jika ada yang lebih kental dari darah dalam melambangkan sebuah hubungan, maka itulah ikatan cinta kita yang akan terus terpatri dimanapun, kapanpun, yang selalu mempererat persaudaraan kita, because our relationship will be last forever. Tetap senyum, tetap ketawa, pokoknya nek ono masalah, pokoknya nek ono tantangan, ya, nek jari Mas Taufik gitu ya, yang senantiasa juara, pokoknya harus diguyu sik we gitu ya, karena masalah ini emang harus diketawain dulu guys. Perkara sesuk ki dhewe rada ngrantes-ngrantes piye mengko carane dipikir keri. Yang penting kita happy dulu, kita terima dulu bahwa itu adalah sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Nanti kita pikirkan caranya ke depannya. Insya Allah teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi petunjuk sama Allah, dan semoga seluruh keluarga di rumah juga selalu diberi kesehatan sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan aku ya guys. Orangnya baik-baik, timnya bagus, solid, aku suka temennya baik-baik, terusnya baik-baik. Dari saya sendiri itu sangat menyenangkan, kerjasama tim itu sangat solid. Informasi ke teman-teman dari atasan itu sangat detail. Jadi kita saat bekerja di lapangan ataupun di kantor ini itu bisa terorganisir dengan baik begitu. Solid. Kompak, anaknya kompak. Kalau tim Michael saya merasa seperti keluarga sendiri. Yang solid, semangat yang luar biasa. Kebersamaan, mumet, alias bahasa pusing. Tombok juga kadang ke pelanggan, banyak sih asik juga. Asiknya lepas makan-makan ini. Tapi ada juga asik di pelanggan itu bila mana di sana kita tuh dianggap orang. Nah kita ngobrol, semarah-marahnya pelanggan bila mana kita dianggap orang itu, tamu itu kan kita kan jadi, walaupun nggak bayar pun kan istilahnya kan kita dianggap sebagai manusia gitu.
ada feedback dari Telkom, ada feedback dari pelanggan. Jadi akan tidak ketemu permasalahan kenapa pelanggan tidak bayar, itu nanti akan ketemu. Itu yang harus kita solusikan di lapangan seperti itu. Inti kalau pekerjaan itu. Bahagia, senang untuk menjemput rezeki dengan rasa kebersamaan. Kesannya baik, temennya enak-enak, kerjanya semangat. Temennya sih baik-baik ya, solid speed smart. Selama ini sih baik-baik saja ya. Dari teman-teman kerja, kekeluargaannya bagus, tanpa ada persaingan antar teman atau saling menjatuhkan, enggak. Selama ini baik-baik saja. Persaudaraannya kuat. Dengan atasan juga hubungannya bagus. Ya sesuai kerja masing-masing. Menyenangkan, tim yang luar biasa, solid, menegangkan. Pastinya senang, bangga, happy, pasti bahagia bisa kerja di sini bareng sama teman-temannya support, teman-temannya baik semua. Senang, happy. Mempunyai teamwork yang bagus, pimpinan yang baik, kami semua diberikan pengalaman yang baik juga di sini selama di Payment Collection. Baik, PR, bijaksana. Baik, Pak Gede baik sekali. Pak Gede selama ini bagus. Di antara saya sudah mengalami berapa kali manajer dari Flexi sampai sekarang, Pak Gede termasuk manajer yang saya favoritkan. Artinya kedekatan dengan bawahan bagus, bisa mengerti lah ya. Mungkin waktu ada kesulitan atau ada apa, Pak Gede biasanya memberikan solusi, bisa membantu. Baik. Terima kasih. Baik. Bijaksana. Kebapaan. Amazed. Bijak. Terima kasih juga. Baik. Apian juga. Udah juga baik, muslimah, bisa memberikan solusi juga buat kita semua, dan di sini Buddha bisa menjadi ibu kita semua. Baik. Religius. Keibuan. Hubungan dengan teman-teman bagus ya. Siap membantu sih. Santun mungkin. Baik. Baik. Smart. Energik. Terima kasih juga. Apian, Tegas. tegas. Pekerjaan tuntas. Motivator. Tegas. Baik juga. Nah ini fenomenal. Kak Dewi itu smart ya. Dia didukung dengan ilmu yang dimiliki, terus semangat kinerjanya yang begitu. Ya kadang terhadap anak-anak sih ada ya karena tekanan itu ya. Tapi sebenarnya tujuannya bagus. Cuma ya itu ya namanya semangatnya terlalu ya menggebu. Tapi bagus. Artinya ya titik akhirnya kan ya sekarang ini waktu ada peralihan itu kan baru bisa dilihat ternyata Telkomsel itu kan melihatnya by data ya, mereka kan tidak mengenal teman-teman juga, jadi begitu hasilnya bagus ya itu tidak lepas dari kinerjanya Mbak Dewi juga itu. Mbak Dewi bagus sekali Mbak, tegas, itu bisa membuat memotivasi kita semua biar menjadi lebih baik. Semoga walaupun nanti akan move, tetap menjalin silaturahmi, tetap kompak, suatu saat akan dipertemukan lagi, entah itu kapan. Semoga pada sehat, sukses dimanapun berada. Tetap Guyub Rukun ya. Sudah ini sudah terlaksana Guyub Rukun, semua rukun, kerja juga
tambah semangat. Semoga tambah kompak. Untuk Telkom makin jaya. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin solid, dan semangatnya harus tetap dijaga. Ya semoga saja semua itu bisa dalam hal pekerjaan bisa sebaik mungkin agar kedepannya itu kita lebih sukses lagi. Harapannya semoga selalu sehat selalu, sukses, bahagia. Kedepannya semakin lebih baik. Semoga mereka tetap semangat sih. Artinya selama ini kinerja mereka yang dimiliki itu semoga tetap dijaga. Apalagi menghadapi peralihan ini kan sama-sama tidak tahu. Tapi saya yakin insya Allah teman-teman bisa menjaga itu. Tetap solid. Harapannya semoga lebih baik lagi ke depannya, terus tambah sukses pastinya, terus bisa bahagia selalu, sehat selalu. Semoga kita tetap masih dalam kebersamaan walaupun sudah berganti pengelola, tetap masih bersama, berbahagia dalam menjemput rezeki. Harapannya ke depan semakin sukses, semoga semuanya semakin sukses semua. Ya semoga kita sebagai CTB bisa diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menjalani pekerjaan kedepannya nanti. Khususnya untuk Semarang, Paycom Semarang ini bila mau pekerjaan cepat selesai dan yang terbaik, lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Coba ngomong. Dan umumnya untuk CTB Jawa Tengah, cara ini harus dikerjakan karena kalau kita menunda-nunda suatu pekerjaan atau kita punya ide, saya harus melakukan ini hari ini, ya lakukan. Tapi kalau ditunda-tunda, nggak bakalan cepat selesai dan target tidak akan tercapai. Kira-kira itu. Untuk semuanya, terima kasih Pak Gede, Bu Uda, dan Mbak Dewi, dan teman-teman CTB semua. Kita harus tetap semangat, kerja keras, dan selalu bahagia. Terima kasih kepada Pak Gede, Bu Uda, dan Mbak Dewi yang selama ini telah memberikan support yang maksimal kepada kami sehingga kami menjadi CTB yang terbaik, CTB internasional. Terima kasih buat Pak Gede, Bu Uda, Mbak Dewi, dan juga teman-teman yang selama ini sudah bekerja sama dalam Paycom Collection ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Gede, Bu Uda, dan Mbak Dewi selama ini memberikan ilmu begitu banyak ke saya pribadi dan teman-teman. Semoga next time bisa bekerja sama lagi. Terima kasih selama gabung dengan Paycom Semarang buat Pak Gede, Mbak Dewi, Bu Uda, dan teman-teman. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, kerja sama lagi. Terima kasih Pak Gede, Bu Uda, dan Mbak Dewi telah memberi kepercayaan pada kami semua untuk menjalankan pekerjaan ini, dan semoga jerih payah kita semua bisa memberikan berkah dan kebaikan nanti buat ke depan untuk kita semua. Amin. Terutama buat Pak Gede, yang udah bantu aku masuk di sini kan Pak Gede. Pak Gede terima kasih sudah dibantu sampai saat ini, sudah baik sama saya, sudah kasih kepercayaan sama saya bisa sampai saat ini bisa beli apa-apa itu berkat Pak Gede. Semua berkat Pak Gede, motivasinya dari Pak Gede, supportnya dari Pak Gede. Semua terima kasih Pak Gede. Semoga Pak Gede sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, bahagia dunia akhirat. Semoga Pak Gede dan keluarga diberikan kebahagiaan, terus selalu dilancarkan segala urusannya. Untuk rekan-rekan semua, Uda, Mbak Dewi, dan rekan-rekan juga
Saya mengucapkan terima kasih sudah gabung di sini, sudah hampir 3 tahun, sudah disupport, sudah dibantu, sudah diberikan motivasi, bisa dibimbing sampai saat ini. Pak Gede, Bu Uda, dan Mbak Dewi serta rekan-rekan sekalian, semoga hubungan silaturahminya, persaudaraannya itu tetap dijaga, karena kita tidak tahu salah peralihan itu posisinya mungkin ada yang terpisah, ada yang masih satu, tapi intinya itu hubungannya yang selama ini terjaga itu masih baik saja. Terima kasih buat Pak Gede yang selama ini sudah menjadi manajer yang baik, Bu Uda sama Mbak Dewi yang sudah baik sama kita selama ini, dan teman-teman walaupun nanti kita di Telkomsel, nanti kita tidak lupa sama kebaikan Pak Gede, Mbak Dewi, dan Bu Uda. Tak terhingga. Saya berterima kasih selama di Mycall, banyak membimbing saya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak pelajaran yang saya dapat setelah Mbak Dewi masuk disiplin, kekompakan tim, dan kerja keras. Pak Gede, Pak Gede, Bu Uda yang sedang melaksanakan ibadah haji, Mbak Dewi, terima kasih atas semuanya, dari support dana, dari support semangat, dari lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu saya sangat berterima kasih. Baik buruknya tetap ada, tapi saya akan ambil yang baiknya untuk kemajuan kinerja di Mycall Semarang dan saya pribadi. Terima kasih Pak Adi, Bu Uda, Mbak Dewi yang telah memotivasi tim dalam bekerja sehingga tim tetap solid dan tetap semangat dalam bekerja, walaupun tuntutan sekarang ini lebih keras, tapi kami akan tetap bersemangat. Terima kasih. 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 Si semuanya. Terima kasih. Tak bel langsung gitu. Mbak, aku disuruh Alfian. Sebentar Mas. 2,000 years later. Oke. Bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya duit. Bisa diedit aja. Iya. Apa mau? 2 hours later. Terima kasih Pak. Jangan Pak, ya terima kasih gitu aja biar Terima kasih. Ulang. 1, 2. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.